Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan nama saya Fatimah. Saya perawat dari desa ya Pak ya. Hari ini saya kebetulan bertugas untuk mengunjungi Bapak. Ini dalam rangka untuk melakukan perawatan komunitas Pak ya. Di sini boleh saya berbincang-bincang dengan Bapak Pak hari ini? Boleh. Ya. Kurang lebih paling 15 menit lah Pak ya, nggak lama. Mohon maaf Bapak, apa boleh saya berbincang di rumah Bapak? Boleh. Ya baik Bapak. Tidak keberatan Pak ya, diganggu waktunya sebentar. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, Bapak selama ini terkait kehidupan Bapak sekarang ini ada masalah mungkin Bapak di keluarga? Untuk masalah paling saya masalah ini kesehatan Bu. Ya, Masalah seperti apa Pak ya? Saya punya darah tinggi, kadang-kadang tensi saya sampai 200 sampai 210. Itu nanti yang saya rasakan tidak bisa tidur kadang-kadang karena tensinya itu Bu. Sering merasakan sakit kepala sama berat ini di pundak. Baik Pak. Ya, berarti Bapak memang dari apa yang Bapak sampaikan, Bapak ini memiliki riwayat penyakit darah tinggi. Ya di sini Bapak sudah bisa menyampaikan keluhannya seperti apa. Nah, itu merupakan apa yang Bapak sampaikan barusan itu, pundaknya berat, pusing, ya, pegal di sini. Itu bagian kalau dalam kesehatan disebutnya istilahnya itu tanda dan gejala, Pak ya. Nah nanti akan dibuktikan dengan hasil tekanan darah. Ya. Nah, Bapak tadi sudah menyampaikan tekanan darahnya sampai di atas 200 Pak ya. Nah, itu harus hati-hati. Bapak berarti memang menderita tekanan darah tinggi. Nah, kalau sudah sampai di 200 itu harus segera ditangani Pak ya. Tidak boleh diam-diam aja. Mohon maaf Bapak, biasanya Bapak tahu tensinya sampai 200 itu dari mana Pak? Apa Bapak punya tekanan tensian di rumah atau suka berobat? Kalau untuk pengontrolan tensi, saya punya tensi digital ini Iya. Terus tapi kalau misalkan saya sudah nggak tahan, misalkan nahan sakit atau sakit kepala, paling saya ke klinik dulu, ke klinik dokter yang terdekat. Iya. Sejauh ini Bapak sudah bagus ya. Pertama Bapak sudah paham bahwa karena Bapak punya darah tinggi, Bapak sudah persiapkan di rumah alat untuk pemeriksaan tekanan darah. Sudah bagus Pak ya. Kemudian Bapak juga sudah paham kalau darah Bapak sudah tinggi, kemudian yang dirasakan Bapak juga sudah nggak kuat, pusing dan sebagainya, Bapak segera ke klinik. Itu sudah bagus Pak ya. Memang seharusnya kalau dari sisi kesehatan sebagai masyarakat kita harus lebih paham dengan tubuh kita. Ketika kita tahu kita tekanan darah tinggi, kemudian kita coba tensi di rumah ternyata hasilnya tinggi, kemudian ada beberapa gejala yang kita rasakan, akhirnya kita datang ke klinik. Itu sudah bagus Pak ya, seperti itu. Harapan betul sudah paham. Harapan kami dari tim kesehatan yang ada di desa, harapannya semua masyarakat itu bisa paham seperti Bapak ya, agar nanti derajat kesehatan masyarakat pun akan naik seperti itu. Yang belum saya ketahui itu ini apa sih Bu, makanan-makanan yang yang tidak diperbolehkan gitu kalau. Oh iya. Baik. Jadi untuk makanan-makanan yang tidak boleh ya dikonsumsi oleh penderita tekanan darah tinggi, salah satunya adalah mengkonsumsi banyak garam. Pada apa aja, bukan hanya pada ikan asin saja ya, semua makanan, mau itu sayur, mau itu goreng-gorengan ya, mau itu lauk pauk. Jadi penggunaan garamnya itu jangan terlalu banyak. Jadi jangan sampai asin banget. Lebih baik sedikit agak tawar gitu ya. Bukan tidak boleh mengkonsumsi garam, boleh, tapi dikurangin. Jadi rasanya mungkin tidak seasin biasanya. Seperti itu Pak ya. Kenapa? Karena garam itu Pak sifatnya dia mengikat air ya. Makanya nanti bisa menimbulkan tekanan darahnya menjadi naik ya. Kemudian selain itu apa? Makanan jero-jeroan, karena dia mengandung banyak kolesterol ya, seperti itu. Kemudian konsumsi telur juga jangan terlalu banyak. Dalam 1 minggu ya mungkin hanya 1 kali begitu. Telur juga ya? Betul. Kalau misalkan telurnya direbus sama saja Pak ya. Kalau kebanyakan ya sama saja
ya. Jadi Ya. dibatasi, misal hari ini telur, besoknya ayam kalau bisa kulitnya sama lemak-lemaknya disisihkan lah, Pak ya. Lebih bagusnya kalau daging murni ya ayamnya, nah, tidak banyak mengandung lemak dan tidak banyak mengandung kulitnya. Kemudian besoknya lagi ikan gitu. Jadi dalam 1 minggu tuh makannya variasi, jangan telur terus. Dalam 1 minggu telur, besok telur, besok telur, ya Pak ya, begitu. Tuh. Kemudian menurut Bapak sendiri, selain makanan yang tadi saya sebutkan, Bapak tahu nggak yang lainnya selain dari penggunaan garam dan yang banyak mengandung kolesterol? Belum tahu sus. Belum tahu ya, yang dapat menimbulkan tekanan darah tinggi. Jadi kalau dari makanan itu lebih cenderung ke yang memang mengandung garam dan kolesterol. Tapi ada hal lain lagi Pak. Apa Pak? Bisa Bapak stres. Oh. Ya itu. Bapak jangan terlalu banyak pikiran, Pak ya. Pantas ya kalau misalkan saya lagi ada banyak pikiran itu tensi saya sering Naik. naik. Iya Pak. Kadang jadi nyampe 240. Nah, misal Bapak kerja atau enggak Pak? Saya ini guru. Oh iya, alhamdulillah. Tapi kan Bapak berarti ya termasuk kerja kayak Ya. begitu. Di kerjaan banyak masalah, sampai ke rumah masalah dengan anak-anak dan sebagainya, itu akhirnya menimbulkan stres, membuat Bapak akhirnya tekanan darahnya naik. Ya stres juga bisa. Selama ini saya udah sakit ini hipertensi ini, jadi